Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan begitu banyak nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat, yang dengan kenikmatan itu alhamdulillah di sore hari ini dengan rintik hujan yang mudah-mudahan insya Allah menambah keberkahan di sore hari kita bisa bertemu, bermuwajahah, bertatap muka, dan juga bertatap layar bagi para jamaah yang hadir menyaksikan kajian Ruang Tumbuh melalui Zoom, TikTok, Instagram, dan YouTube. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Ruang Tumbuh Kita Peduli rahimakumullah. Insyaallah di sore hari ini saya akan membawakan kajian yang berjudul Akhlak di Era Digital, dengan tema rincinya bijak di dunia maya, santun di dunia nyata. Nah, ini mungkin sebuah kajian yang mengangkat bagaimana problematika ataupun fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sehubungan dengan bagaimana akhlak yang harus ditunjukkan oleh kita sebagai manusia. Tentunya akhlak yang harus ditunjukkan oleh kita itu tidak hanya sebatas di dunia nyata saja, karena sekarang itu kita hidup di dua dunia, yaitu di dunia nyata dan di dunia maya. Nah, oke, sebagai pendahuluan, dengan memasuki kita di era digital ini tentunya mengubah bagaimana cara manusia itu berinteraksi. Kalaulah dulu kita itu berinteraksi dengan sesama manusia, jadi antara kita sebagai makhluk sosial itu bertemu secara langsung. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, tentu itu sudah jauh berkembang pesat. Sejauh apapun orang di belahan dunia manapun gitu ya, saat ini bisa dijangkau hanya dengan melalui handphone gitu ya, melalui gadget. Kalau dulu berinteraksi secara tatap muka, sekarang mungkin kita berinteraksinya secara tatap layar ya, seperti dengan para jamaah yang hadir melalui online ya. Nah, gitu. Nah, yang harus diperhatikan juga bagaimana dengan berkembangnya cara berinteraksi ini adalah bagaimana kita harus mengingat bahwa di dunia maya pun itu harus menerapkan yang namanya akhlak. Jadi kita berakhlak itu bukan hanya ketika bertemu secara langsung, melainkan di dunia maya pun yang sebetulnya mungkin saat ini lebih banyak
isi oleh orang-orang di dunia ini, kita juga tidak lupa atau tidak melupakan bagaimana berinteraksi yang sopan, berinteraksi yang seharusnya itu seperti apa. Jangan sampai bahwa media sosial itu hanya sebatas hiburan belaka saja, tetapi juga kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun komunikasi yang baik di dalam media sosial ini. Nah, tentu dari pembahasan yang akan kita bahas di sore hari ini, tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa membentuk generasi yang beradab, tidak hanya di dunia mata tetapi bagaimana di dunia digital. Di sini saya menyampaikan berdasarkan penelusuran dari We Are Social, ini penelitian di tahun 2024, dikatakan bahwa rata-rata orang Indonesia itu dalam satu hari ini tidak lebih dari 7 jam 38 menit berkegiatan secara online. Ya, ini angka rata-rata ya, diambil sampel. Fakta ini tentunya sangat memberikan gambaran bahwa orang saat ini itu sangat bergantung kepada media sosial. Ya. Apalagi ada data lain yang menyebutkan bahwa usia remaja ataupun anak-anak di tingkat SMA dan mahasiswa itu rata-rata menghabiskan waktu 3-8 jam per hari di media sosial. Ini sangat luar biasa. Berarti 1/3 hari itu dihabiskan hanya untuk bermain media sosial. Nah, berarti di sini kita harus memperhatikan bahwa di media sosial ini banyak terjadi interaksi. Tentunya harus ditumbuhkan bagaimana menunjukkan sikap yang baik ketika bergelut di dalam media sosial ini. Kemudian ada ini survei yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2023. Di sini disampaikan bahwa 69% siswa SMA di Indonesia itu pernah terlibat atau menjadi korban cyberbullying. Nah, apa itu cyberbullying? Cyberbullying ini adalah perundungan yang terjadi di media sosial. Nah, sebagaimana di akhir-akhir ini kan sering kita dengar berita terjadi perundungan, terjadi bullying, terutama di lingkungan sekolah yang menimpa kepada anak-anak usia sekolah. Mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas, perlakuan-perlakuan yang bisa menyudutkan mereka. Nah, ini di dalam penelitian yang dilakukan oleh salah satu kajian di UNY itu dikatakan bahwa 69% remaja tingkat SMA itu menjadi korban cyberbullying. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Nah, tentunya karena tidak memperhatikan bagaimana ketika bergelut dalam media sosial ini tidak memperhatikan bagaimana harus berlaku, bagaimana harus memiliki akhlak yang baik gitu. Nah, secara sederhananya bahwa kalau kita berbicara tentang akhlak, ya, akhlak itu berasal dari kata khuluq yang maknanya itu adalah tabiat, ya, atau jiwa yang melahirkan perbuatan. Di dalam Quran surah Al-Qalam surah ke-68 di ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian di dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 53 disampaikan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia itu untuk bertutur kata yang baik. Nah, jadi harus kita garis bawahi dari kedua ayat tersebut, pentingnya bagaimana kita memiliki sikap yang santun dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya, ya. Dan rujukan utama daripada bagaimana kita membangun akhlak yang baik adalah
bagaimana kita mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Bagaimana akhlak ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam rangka menjaga bagaimana kehidupan manusia bisa tetap beradab, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menjaga nilai-nilai kebaikan, agar tidak saling merugikan satu sama lain, agar tetap mereka bisa menghargai satu sama lain. Maka oleh karenanya Rasulullah menyampaikan hal tersebut, akhlak yang harus kita miliki itu adalah bagaimana akhlak yang mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis juga disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya, artinya ketika kita sedang berinteraksi dengan siapapun, itu silahkan kita sampaikan hal-hal di mana hal-hal tersebut bisa menjadi sebuah kebaikan, bisa menjadi pesan-pesan yang memiliki manfaat bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Namun, ketika kita tidak mampu untuk memberikan hal tersebut, maka lebih baik kita itu diam. Alangkah lebih baiknya dengan diam itu daripada ketika kita berbicara justru malah menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, atau bahkan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat kita. Naudzubillahi min dzalik. Tentu ini harus kita perhatikan secara serius. Fenomena akhlak di dunia maya saat ini, ya hadirin rahimakumullah, ini di tahun 2023 berdasarkan data dari Kominfo, ini terjadi lebih dari 11.000 laporan tentang cyberbullying. Ini angka yang sangat luar biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika orang berinteraksi di dunia maya, di sosial media, itu mereka tidak memperhatikan bagaimana tata krama ataupun bagaimana etika yang seharusnya dilakukan ketika berinteraksi di media sosial. Misalkan ketika ada orang yang memposting tentang kehidupan pribadinya, mungkin orang tersebut hanya ingin menampilkan bahwa apa yang menjadi pencapaiannya. Tapi dari sudut pandang orang lain itu bisa menjadi berbeda pandangan. Misal, ada orang yang tidak suka, kemudian dia memberikan komentar-komentar negatif atau bahkan mungkin komentar-komentar yang menjatuhkan. Padahal seharusnya apapun yang dikirim oleh orang lain, yang diposting oleh orang lain, apalagi kalau misalkan postingan itu adalah postingan kebaikan, maka kita harus bijak bagaimana kita bisa memberikan komentar yang positif. Walaupun kita tidak tahu apa motivasi di balik seseorang menyampaikan postingan tersebut. Tetapi kita sebagai penikmat, kita sebagai orang yang melihat fenomena itu, janganlah mudah untuk mengeluarkan ujaran-ujaran yang tidak pantas. Apalagi sampai mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian. Ini yang harus kita jaga. Kemudian ada data dari Mavindo di tahun 2024 disampaikan bahwa kurang lebih dari 1.500 berita hoax ini menyebar, ya, tiap bulan. Ini tentu hal yang harus kita perhatikan bersama karena sekarang itu informasi, berita ataupun hal-hal yang mungkin lewat di beranda kita, di pesan-pesan kita, itu akan dengan mudahnya kita sampaikan lagi kepada orang lain hanya dengan mengklik di layar handphone kita. Nah, ini ya harusnya menjadi perhatian bagi kita bahwa ketika kita mendapatkan
informasi-informasi yang datang dari luar itu harus kita perhatikan. Tentunya supaya terhindar daripada kabar-kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Karena ketika berita hoax ini semakin banyak tersebar, itu akan menjadi bola liar dan tentu itu akan sangat membahayakan. Tentu kalau kita mendapatkan informasi-informasi yang kurang begitu akurat sumbernya, kebenarannya, maka kita harus bisa memilah bagaimana supaya tidak terjadi yang namanya bola liar tadi. Tidak mudah kita untuk menyampaikan hoax-hoax tadi. Kemudian di sini fenomena yang lain adalah bagaimana orang ketika asik di media sosial itu banyak yang lupa dengan etika digital, ya, seperti komen kasar, fitnah atau body shaming. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Banyak sekali ketika saya pribadi gitu ya, melihat komentar-komentar orang di dunia maya, itu bahasa-bahasa yang digunakannya, waduh, sangat luar biasa. Ini harus dijaga tentunya ya. Tidak boleh karena mentang-mentang ini di media sosial, kita tidak ketemu dengan orangnya langsung, kita sampaikan ini. Itu jangan kita berpikiran seperti itu. Walaupun kita tidak kenal dengan orangnya, kita tidak bertemu langsung dengan orangnya, tetap kita harus bisa menjaga diri kita supaya tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Apalagi kalau sudah sampai menghina kepada fisik seseorang, body shaming gitu ya, ini juga harus diperhatikan oleh kita. Karena Allah sudah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi mau fisik kita seperti apa, fisik orang lain seperti apa, yaitu adalah fisik yang terbaik yang sudah Allah berikan. Tidak boleh kita berkomentar, wah si Anu begini, si Anu begitu, ininya begini, ininya begitu. Nah, ini harus kita pahami bahwa ketika ada seseorang yang sudah mulai mengeluarkan kata-kata kasar, body shaming, kemudian fitnah-fitnah yang tidak jelas, itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ya, karena kalau itu dianggap sesuatu yang wajar, maka bahaya. Orang akan menganggap hal itu biasa, kemudian dilakukan. Nah, itu yang sangat tidak diharapkan. Di sini saya mengutip perkataan dari Ibnul Qayyim bahwa perkataan yang buruk adalah tanda hati yang kotor. Artinya ketika kita mengeluarkan komen negatif, berarti itu adalah cerminan hati kita. Ketika kita mengatakan keburukan kepada orang lain tanpa alasan yang jelas, berarti itulah cerminan hati kita, bahwa hati kita itu masih memiliki kekurangan yang harus kita bersihkan. Nah, kemudian bagaimana tentang prinsip akhlak di dunia digital? Ini tentunya harus kita perhatikan. Nah, tentang tanggung jawab digital tadi ya, ini sudah disampaikan di ayat yang sebelumnya di Quran surah Qaf ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Yang artinya tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, ini prinsip akhlak digital yang pertama, bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang kita ketik. Ketika kita berada dalam kesunyian, kita sedang sendiri, dalam kegelapan, asik scroll media sosial, kemudian kita komen dan yang lain sebagainya, jangan lupa bahwa di situ tetap ada yang mengawasi. Kanan kiri kita itu ada raqib dan atid. Komen yang baik, komen yang positif, tentunya akan dicatat sebagai pahala bagi kita. Tapi awas, kalau misalkan kita komen yang buruk, kita mengeluarkan pernyataan yang buruk, nah berarti di situ keburukanlah yang akan kita dapatkan, catatan buruk yang akan kita dapatkan. Ya, ini harus kita perhatikan bahwa dalam kesendirian kita ketika kita sedang asik bermain HP,
Jangan lupa, kita harus tetap bertanggung jawab bahwa di situ tetap ada pengawasan dari malaikat Allah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kita harus senantiasa bertabayun atau klarifikasi. Nah, agar menghindari tadi bagaimana hoax-hoax yang bertebaran di dunia maya. Karena kalau di dunia maya itu kabar buruk ya yang belum jelas kebenarannya itu sangat sulit untuk dikendalikan kalau kitanya tidak mampu untuk memfilter. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di sini di Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya. Harus bertabayun. Apakah ini berita benar? Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah ini betul-betul berita yang sebenarnya? Nah, kita harus menjadi orang yang kritis. Jangan mudah untuk menelan bulat-bulat informasi yang datang kepada kita. Karena bahayanya, kalau misalkan kabar itu kabar yang salah, kemudian kita sebarkan lagi, tentu itu akan menjadi sebuah fitnah. Walaupun misalkan kabar yang datang kepada kita itu adalah kabar yang benar, tetapi itu menyangkut kepada keburukan orang lain, menyangkut kepada harga diri orang lain, dan itu jatuhnya akan menjadi ghibah. Dan ini harus kita jaga. Kita harus menjadi pelopor dalam rangka memutus mata rantai berita-berita yang tidak baik, berita-berita hoax. Caranya dengan apa? Ketika datang informasi kepada kita, maka kita harus bisa menyaring. Kita harus meneliti dulu kebenarannya. Ini berita benar nggak? Kita harus tabayun. Jangan gampang kita share lagi. Kita share lagi. Apalagi kirim ke banyak. Wah, itu sangat-sangat tidak dianjurkan kalau kita belum meneliti, kalau kita belum memahami kebenarannya secara komprehensif. Karena itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Ya. Kemudian, nah yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga lisan. Artinya kalau dalam media sosial di sini lisan kita itu dikendalikan oleh jempol kita. Termasuk bagaimana kita menuliskan teks dan emot. Nah, ini kan ketika ada orang terkena musibah, misalkan kita nggak kuat nih, pengen ketawa, nggak sengaja kirim emot ketawa. Waduh, itu kan coba posisikan kalau misalkan kita nih yang ketimpa musibah atau jatuh atau gimana, terus ada orang lain yang ngetawain kita, kan nyeri hatenya gitu, batur manulungan gitu kan, nah ieu mah kakak disungsirikeun gitu. Nah, ini yang apa fenomena yang terjadi saat ini ya, baik itu di dunia nyata, di dunia maya, kadang orang itu senang ketika orang susah. Ya, penyakit SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, orang tertimpa musibah, orang usahanya bangkrut, atau orang apa dapat kerugian-kerugian yang lain lah, itu kita kayak seneng gitu, kasih emot ketawa, kita cekakak cekiki kasih tahu orang lain, wih lihat tuh si itu cara gitu. Ini jangan sampai seperti itu. Atau sebaliknya, kita melihat orang lain, oh orang lain jalan-jalan gitu kan, orang lain pergi kemana gitu, orang lain punya apa, kita wah nggak seneng gitu, merasa wah kok orang bisa gitu, kok saya nggak bisa gitu. Nah ini berarti ada masalah dalam hati kita. Kalau saya katakan itu penyakit panas dalam, ya penyakit panas dalam. Orang beli kulkas, dia yang panas dingin, gitu kan. Orang yang beli motor gitu, dia yang gegerungan gitunya. Nah dia nggak ikut bayar, nggak ikut nyicil gitu, tapi dia yang ngomel-ngomel nggak jelas gitu. Wah menang itulah menang itu. Nah ini ya, jaga lisan kita. Bagaimana ketika melihat fenomena yang terjadi, tidak mudah untuk mengatakan hal-hal yang kurang baik. Ya, lebih baik kita jaga. Sebagaimana tadi Rasulullah menyampaikan di salah satu hadisnya, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Mingkem welah cicing, arah aman gitunya. Jangan sampai terucap kata-kata yang kurang baik, apalagi sampai
menyakiti perasaan orang lain. Nah, termasuk emoji-emoji itu harus kita juga perhatikan. Kalau misalkan ada orang yang terkena musibah atau orang yang sedang mengalami kesusahan, kita harus bisa menjaga jempol kita supaya tidak memberikan komentar-komentar yang negatif. Nah, kemudian, yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga privasi dan aurat digital. Nah, ini nih, privasi orang lain dalam dunia digital ini sekarang sangat riskan, ya, sangat mudah disebarluaskan. Ini harus kita jaga, karena tentunya kita pribadi kalau misalkan privasi kita diganggu oleh orang lain di media sosial, tentu kan kita nggak mau. Orang memberikan komentar-komentar yang nggak jelas atau misalkan memberikan tanggapan-tanggapan yang kurang jelas, tentu kita kan juga tidak mau. Apalagi dengan berkembangnya AI, ini yang harus kita antisipasi, bahwa jangan sampai misalkan ada foto kita ataupun foto keluarga kita itu disalahgunakan oleh orang lain, sehingga privasi ini tidak dijaga. Ya, dan itu menyebabkan adanya aurat digital kalau saya katakan, ya, karena kan aurat itu sesuatu yang tidak boleh terlihat oleh orang lain kan. Nah, ini kita harus jaga. Dengan cara apa? Kita harus bisa selektif. Bagaimana membagikan momen-momen tertentu, membagikan hal-hal tertentu, kita juga harus bisa bijak, gitu ya. Artinya janganlah kita mudah membagikan sesuatu tanpa mempertimbangkan dampaknya. Mungkin kita ada niatan baik, mungkin kita tujuannya untuk tujuan yang baik, tapi kan orang yang melihat itu tidak semuanya memiliki pandangan yang sama. Kita kan tidak tahu. Bisa jadi ada orang di dekat kita, orang di sekitar kita, itu tidak senang dengan kehidupan kita. Itu orang tidak senang dengan apa yang menjadi pencapaian kita. Walaupun mungkin di depan kita secara langsung dia manis bicaranya, tapi kan kita tidak tahu di belakang seperti apa. Makanya ini harus dijaga privasi ini. Nah, ini salah satu landasannya adalah bagaimana Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man satara musliman satarallahu fil akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Nah, ini. Ya, jadi kita harus bisa menjaga privasi kita, privasi saudara-saudara kita, keluarga kita, siapapun ya yang ada di dunia nyata dan di dunia maya, itu kita harus sama-sama saling menjaga. Walaupun fenomena saat ini ya, keburukan-keburukan orang itu dicari, diumbar, bahkan menjadi komoditi yang menggiurkan. Ya. Gosip-gosip infotainment, cari-cari keburukan orang, itu jadi duit. Ya. Bagi satu pihak, itu satu hal yang menguntungkan, karena menjadi sebuah sumber yang sangat luar biasa. Tapi bagi orang yang menjadi objeknya itu, tentu itu adalah kerugian yang sangat luar biasa. Aibnya mereka dapatkan, kerugian mereka dapatkan, kemudian cacian, makian, dan yang lain sebagainya mereka dapatkan. Tapi di sisi lain, orang tertawa, orang senang-senang dengan uang yang didapatkan daripada hasil itu. Ya, makanya di sini harus kita bisa menjaga. Ya, kalau saya mengatakannya lebih baik ketika kita sedang ngariung gitunya, sedang berkumpul, baik itu secara secara langsung ataupun misalkan kita berkerumun di media sosial, itu jauhilah bagaimana kita ngomongin kagorengan batur. Nah, itu ya. Ketika ada seseorang misalkan yang datang kepada kita, kemudian dia itu memulai dengan kalimat-kalimat yang mengarah kepada untuk membicarakan keburukan orang lain, nah di situ kita harus hadir sebagai penyejuk. Kita harus hadir sebagai air minum, kalau saya katakan. Jangan sampai kita datang ke situ, kita menjadi bumbu, kita jadi cabai rawit, jadi cengek lah cek orang mah. Ya, orang lain sedang asik ngomongin kagorengan batur, datang cengek atau mau eret-eret, kalahkah nikmat gitu kan? Malah terus datang satu, terus lagi bicara lagi, datang satu bicara lagi gitu kan?
Harusnya ketika kita datang ke situ harus menjadi air minum, menjadi penyejuk, menjadi sesuatu yang menyegarkan, yang bisa menghentikan perkataan-perkataan yang buruk itu tadi. Agar apa? Bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kita bisa menjaga privasi kita, privasi orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian yang terakhir daripada prinsip bagaimana dalam akhlak digital ini adalah bagaimana kita harus memanfaatkan media sosial itu untuk amal jariah digital. Wah, luar biasa nih. Satu klik jempol kita itu harus bernilai pahala. Ya. Karena sekarang kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu, kita tidak perlu bicara seperti ini. Kita tidak perlu keluar-keluar lah kasarnya. Cukup misalkan kita punya quotes yang bagus, ada kutipan ayat Quran yang sesuai dengan realita, ada kutipan hadis atau kutipan-kutipan positif yang lain, itu kita bagikan, maka itu akan menjadi nilai yang positif. Nilai yang sangat luar biasa. Dan kalau orang lain itu mengamalkannya, maka itu akan menjadi investasi yang sangat luar biasa bagi kita. Amal jariah. Siapa yang tidak tergiur dengan amal jariah? Nah, oleh karenanya, bagi para konten kreator nih, yang ikut live hari ini, coba manfaatkan konten-kontennya itu supaya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat tidak hanya bagi pribadi, tapi juga bagi orang lain. Sudah jelas lah secara materi kalau konten kreator itu kalau yang sudah levelnya di atas itu tentu dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi hakikatnya ketika membuat konten itu jangan sebatas kepada wah saya dapat ini nih, saya dapat sekian, saya dapat silver button, saya dapat ini dapat itu. Tapi yang paling penting bagaimana orang-orang yang melihat tayangan kita itu menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan manfaat daripada konten yang kita berikan. Misalkan kita membuat konten sederhana bagaimana cara merawat tanaman di lingkungan rumah misalkan. Itu kan hal yang sederhana. Tapi ketika ada orang yang ikut nonton, kemudian orang itu mencoba di lingkungan rumahnya, kemudian orang itu menyampaikan lagi kepada orang di sekitarnya, tentu itu akan menjadi jariah digital yang sangat luar biasa. Hanya saja, nah ini kembali lagi kepada hati kita. Karena yang namanya jariah ini tidak terlihat. Jadi sedikit orang yang tergiur. Beda dengan nominal rupiah. Kalau sudah bicara juta, nah itu orang pasti tergiur. Tapi kalau bicara sama jariah, itu orang kadang mikir dua kali. Loh kumaha sih sama jariah teh? Sebab tidak terlihat secara nyata. Dampaknya itu tidak langsung terasa. Beda dengan dapat uang, itu kan, wah, walaupun masuk ke rekening, dapat notif 50 juta, wah langsung senyum. Tapi kalau jariah kan nggak tahu, dapat pahala berapa ya dari Allah. Nah, ini kembali lagi pada hati kita. Bagaimana kita harus yakin bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadi nilai yang baik di sisi Allah. Itu akan menjadi nilai ibadah. Asalkan dilandasi dengan dasar keikhlasan itu tadi. Sekecil apapun itu bisa bermanfaat untuk orang lain, maka itu akan menjadi investasi yang sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, itu prinsipnya. Jadi, bagaimana kita tanggung jawab ya di dunia digital, kemudian kita harus bertabayun senantiasa melakukan klarifikasi, jangan mudah untuk menyampaikan berita-berita yang kurang jelas, kemudian menjaga lisan kita melalui jari-jari kita dengan tidak mudah memberikan komentar-komentar negatif. Kemudian jaga privasi kita, privasi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana yang terakhir itu kita memanfaatkan media sosial itu untuk amal jariah, investasi jangka panjang. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, jamaah rahimakumullah. Nah, ini bijak di dunia maya, santun di dunia nyata. Karena kita hidup di dua dunia. Jangan hanya kita itu baik, punya smiling di dunia nyata gitu, tapi di dunia mayanya menjadi harimau gitu kan, menjadi buzzer, menjadi orang yang mengerikan gitu, betul ya, mengcounter siapapun gitu. Nah, ini jangan ya.
dunia maya dan dunia nyata itu ini tidak bisa dipisahkan. Ya, ini sama-sama bahwa dunia maya, dunia nyata itu adalah ruang amal kita. Bagaimana setiap tindak tanduk perilaku kita itu akan dihitung, akan dicatat. Ya, kebaikan, keburukan. Tadi di surah Qaf ayat ke-18 tadi ya, bahwa ada yang mengawasi sekalipun kita main HP di tempat yang tersembunyi, di tempat yang gelap, jauh dari pengamatan orang lain, tetap di situ ada yang mengawasi. Ya. Nah, di sini ada salah satu peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita itu agar bisa bijak di dunia maya, santun di dunia nyata. Nah, dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dikatakan oleh Rasul tidak beriman salah satu dari kalian hingga mencintai saudaranya seperti dirinya. Nah, ini kita harus menumbuhkan bagaimana supaya di antara kita itu bisa saling peduli, bisa saling mencintai dengan sesama saudaranya. Jangan cuek dengan orang-orang di sekitar kita. Yang namanya saling mengingatkan itu sangatlah penting. Yang harus kita perhatikan itu adalah bukan kepada bagaimana hasil daripada kita mengingatkan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita proses ketika mengingatkan orang lain. Karena hasilnya itulah hak prerogatif Allah. Allah memberikan hidayah atau tidak, itu mutlak. Allah yang menentukan. Tapi kita sebagai sesama manusia, sebagai saudara, kewajiban kita adalah hanya mengingatkan. Ketika ada saudara kita yang misalkan mengeluarkan komentar-komentar negatif, maka di situ kita harus bisa menyayangi dia. Dengan cara bagaimana mengingatkan supaya dia tidak terjerumus dalam kebiasaan untuk berujar dengan hal-hal atau kata-kata yang tidak pantas. Ya, jangan beranggapan bahwa wah, itu mah orang lain. Buat apa saya ingatkan? Oh, saya tidak begitu. Yang penting saya tidak begitu. Saya tidak melakukan hal itu. Orang lain mau melakukan itu, ya terserah. Ya, ini tidak begitu juga. Kita tetap harus saling mengingatkan. Ya, jangan sampai kita cuek. Sekecil apapun ketika kita melihat kemungkaran, nah di situ kita harus bisa mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Kita harus memiliki sayang, ya, cinta kepada saudara-saudara kita, gitu. Nah di sini sebagai tipsnya, nah bagaimana dalam rangka bijak di dunia maya, santun di dunia nyata itu ada strateginya. Yang pertama itu adalah think before you click. Nah gitu. Jadi mikir heula saat ngeklik teh. Kirim tong, share jangan, komen enggak. Nah itu harus dipertimbangkan dulu. Jangan asal ketak-ketik, brek, gitu kan. Pada akhirnya muncul balasan, wah jadi rame beranda itu. Jangan sampai seperti itu. Ya, perhatikan dulu. Apakah yang akan kita kirim itu sesuatu yang maslahat atau sebaliknya sesuatu yang memadorotkan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Apalagi misalkan di tengah konflik antara dua kubu misalkan ya. Saya ambil contoh misalkan kemarin yang lagi rame itu berita Viking dengan Southside ya, karena saya sering nonton Persib gitu ya, jadi apalna eta we gitu tah. Kan rame itu kan pas kemarin laga home lawan Selangor itu kan rusuh di GBLA itu sampai rame di sosmed kan jadi rame gara-gara apa? Ya itu tidak bisa menjaga, tidak berpikir sebelum mengklik. Padahal seharusnya dilihat dulu itu kejadian di lapangannya seperti apa. Jangan mudah misalkan menyampaikan caption ini, caption itulah di dunia mayanya, sehingga bukan malah memperbaiki keadaan, justru malah memperburuk keadaan. Jadi yuk kita bijak. Kalau kita tidak tahu urusan,
kalaupun kita tahu urusan, jangan sampai kita malah memperkeruh suasana. Ya, justru harus bagaimana kita mengkantor tadi supaya berita-berita yang tidak jelas itu tidak terus-terusan bertebaran, tidak menjadi bola liar. Kemudian yang berikutnya adalah saring sebelum sharing. Nah, ini kita harus menjadi filter kebaikan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jangan mudah kita itu dapat info ini, bagikan. Tanpa kita membaca. Nah, ini yang bahaya. Ya, hanya baca judul. Wah, judulnya menarik nih, judulnya bagus nih. Padahal isinya itu berita hoax ataupun berita yang memecah belah. Nah, ini yang bahaya. Jadi ketika kita dapat info apapun, kita baca, kita cerna, kemudian kita pikir, apakah ini baik untuk di-share, atau ini cukup sampai kita, kemudian kita hapus. Ya, ini. Jadi kita harus memfilter setiap kabar, setiap pesan, setiap info, setiap berita yang sampai kepada tangan kita, itu harus bijak. Jangan mudah kita untuk menyampaikannya lagi ya. Jadi disaring dulu sebelum di-sharing. Ya. Ketika sesuatu yang baik, maka boleh kita lanjutkan. Ini bermanfaat nih. Ini info bagus untuk pengetahuan orang-orang di sekitar kita. Boleh kita sharing. Tapi kalau misalkan itu membahayakan ataupun itu menjadi hal yang akan memperkeruh suasana, maka itu harus dikantor oleh kita, harus di stop oleh kita. Kemudian yang berikutnya adalah digital fasting. Nah, puasa digital, cenage. Kurangi waktu online, isi dengan zikir dan ibadah. Nah, ini nih, ya. Kadang kita kalau dalam bahasa Sunda pasok mau kaha. Ya, waktu yang luang itu scroll anteng gitu kan. 3 jam udah terasa gitu. Ini nih, yuk. Ya bukan berarti saya sudah bisa ya. Ini kita saling mengingatkan gitu. Ketika ada waktu luang, kalau misalkan kita buka sosmed itu malah membahayakan kita, malah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang baik, maka di situ kita harus ingat, oh stop nih, ini nggak ada manfaatnya nih, buang-buang waktu, lebih baik saya pakai apa nih? Kecuali kalau misalkan kita berlama-lama di media sosial itu adalah untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya diri kita tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Ini yang harus kita waspadai ya, karena dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka HP, scroll. Kadang kita tidak sadar. Tapi kalau baca Quran, baru saja Bismillah, itu sudah duduk berat. Tapi kalau buka HP itu udah 3 jam, lah itu kerasa gitu kan. Udah berapa macam tuh di keranjang gitu kan. Itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita mengurangi waktu online kita. Artinya apa? Kita inilah, sekiranya hal itu bisa bermanfaat, enggak, silakan. Tapi kalau sekiranya itu akan membuang-buang waktu, apalagi sampai merugikan kepada kita, itu harus kita perbaiki, harus kita periksa. Ya, puasa ini dalam rangka bagaimana membina supaya kita itu tidak ketergantungan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana gunakan platform itu untuk dakwah dan inspirasi. Kita buat misalkan punya akun IG yang sudah centang biru nih. Nah, itu kan luar biasa, itu kita manfaatkan akun kita yang sudah centang biru, itu buatlah tayangan-tayangan yang bisa menginspirasi orang banyak. Walaupun hal-hal yang sederhana, kan banyak tuh konten-konten yang muatan-muatannya itu menginspirasi bagi kita. Itu seharusnya bisa kita tiru, ya. ATM lah, kita amati, kita tiru, kita modifikasi, ya. Bagaimana mereka itu bisa menyampaikan pesan kebaikan, nah kita pun seharusnya bisa, gitu. Jangan malah kita itu hanya menjadi pengguna pasif saja gitu kan. Kita hanya lihat, kita hanya komen yang nggak jelas, kita hanya lihat-lihat begitu aja gitu kan. Tapi harus ada sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan online yang kita lakukan. Karena dakwah ini ya harus kita pahami bersama.
ketika kita bicara dakwah, itu bukan berarti kita harus ceramah. Ya, kebaikan yang kita sampaikan walaupun hanya dengan satu kata, itu juga dakwah. Kita punya quotes yang bagus dengan gambar yang menarik gitu kan. Kemudian kita posting itu menjadi sebuah hal yang menarik di sosmed kita. Itu adalah dakwah. Jadi setiap orang kita itu punya kesempatan yang sama dalam berdakwah. Ya, karena dakwah bukan berarti ceramah, ya. Karena dakwah itu adalah setiap kebaikan yang kita sampaikan itu adalah dakwah. Makanya yuk kita manfaatkan akun media sosial yang kita miliki untuk menebar dakwah. Ya. Bagaimana dengan hal yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang menginspirasi bagi kita. Ya, ini yang harus kita koreksi bersama, ya. Bagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, kebiasaan-kebiasaan kurang baik, komentar-komentar negatif itu mari kita bersama harus bisa menyaringnya agar tidak menjadi sesuatu yang wajar. Ya, apalagi bahasa-bahasa anak Gen Z, Gen Alpha itu ya saat ini itu waduh sudah nggak karu-karuan bahasanya. Bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa vulgar itu banyak mereka sampaikan di komentar-komentar. Ya. Dan juga harus kita perhatikan itu adalah ketika memberikan komentar yang positif, komentar sesuatu yang baik, itu jangan sampai kita salah dalam mengungkapkan. Misalkan ketika orang melihat konten takjub dengan konten seseorang, itu kan misalkan kalau orang mengatakan Masya Allah atau mengatakan wah luar biasa, wah hebat, ini kadang ada yang salah dalam mengungkapkan. Maaf, misalkan ada orang yang metik bejir, anjir, nah ini ya, padahal itu kata-kata yang sebetulnya tidak pantas. Ya, walaupun yang komen itu menyampaikan hal yang takjub. Bejir mana bisaan atau anjay, HD Memang HD, tapi kudu pakai anjay. Kenapa? Karena ini kata-kata itu plesetan maaf dari kata anjing. Ini yang harus kita ketahui bersama. Asal katanya itu anjing, jadi anjir, jadi bejir, jadi anjay, jadi rupa-rupa lah. Itu tolong harus kita minimalisir. Kalau bisa harus kita hilangkan. Ya, jangan dibiasakan itu. Ya, kata-kata seperti itu. Kalau misalkan takjub, ya ungkapkanlah dengan kata-kata yang menunjukkan ketakjuban. Mantap, luar biasa, gitu kan, Masya Allah, hebat. Gunakanlah kata-kata yang pantas. Atau misalkan melihat sesuatu yang kurang baik, gitu kan, ya sampaikan juga dengan kata-kata yang santun. Jangan kata-kata yang kurang tepat itu menjadi komentar yang kita keluarkan. Sekali lagi, bagaimana ketika kita bijak di dunia maya dan santun di dunia nyata, kita harus punya strategi. Ya, bagaimana kita harus berpikir sebelum kita mengklik sesuatu. Think before you click. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus saring dulu sebelum kita sharing. Pilih dulu mana nih yang harus kita bagikan, mana yang harus kita stop. Kemudian bagaimana kita belajar untuk digital fasting, ya, puasa untuk online. Artinya memikirkan mana sih ketika ada waktu luang, kalau misalkan kita online itu membawa kebaikan, ya bangga silakan. Tapi kalau sekiranya dalam waktu luang itu kita online malah menjadikan kita terbawa arus keburukan, ya itu harus kita periksa. Yang tahu diri kita pribadi, ya, karena orang hanya bisa komentar. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana menggunakan platform digital kita itu untuk dakwah dan inspirasi. Ya. Nah, kemudian di sini sebagai kata-kata penutup, saya mengutip dari Imam Hasan Al-Basri bahwa akhlak itu bukan hanya dalam kata, tapi niat dan tindakan. Ya. Jadi akhlak itu tidak hanya dalam kata, tapi niat dan tindakan. Jadi harus kita pahami bahwa akhlak itu adalah ekspresi
daripada isi hati seseorang. Ketika seseorang itu mengungkapkan sesuatu yang baik, maka bisa kita simpulkan bahwa isi hatinya itu penuh dengan kebaikan. Tapi ketika orang menunjukkan respon yang tidak baik, respon yang buruk, atau akhlak yang buruk, maka di situ mencerminkan bahwa hati seseorang itu perlu diperbaiki, perlu sesuatu yang harus ditingkatkan. Nah, oleh karenanya akhlak bukan hanya dalam kata, tapi niat dalam tindak. Kemudian juga di sini saya mengutip perkataan dari Imam Al-Mawardi, ya, bahwa akhlak yang baik itu adalah dasar kebahagiaan, sementara akhlak yang buruk itu adalah sumber kehancuran. Ya, jadi balik lagi, bagaimana ketika kita bisa berbuat baik, itu akan membawa kepada kebahagiaan. Dan sebaliknya, ketika berbicara sesuatu yang buruk, maka di situ akan berbicara tentang kehancuran. Ya, nah di sini yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana dunia digital harus menjadi ladang amal. Jejak digital itu harus menjadi jejak amal. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai jejak digital jadi jejak yang merugikan. Tapi jejak digital kita itu harus menjadi jejak yang amal. Karena ini investasi yang akan terus mengalir pahalanya. Apalagi kalau misalkan itu terus diamalkan oleh orang-orang setelah kita, itu akan menjadi investasi yang sangat luar biasa. Karena kan 3 perkara yang akan senantiasa tetap hidup menjadi amalan kita itu kan salah satunya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah di sini bukan berarti hanya harta saja, bukan sebatas pada materi yang kita sampaikan, materi uang maksudnya. Tapi ketika konten-konten itu bisa menginspirasi orang lain, itu akan menjadi pahala jariah yang sangat luar biasa. Ya. Gunakan jempol kita untuk kebaikan, karena bisa jadi dari 1 klik itulah pintu surga kita itu terbuka. Nah, gitu ya. Kita mau masuk surga itu banyak cara. Ya, banyak jalan. Ada yang lewat jalan puasa, ada yang lewat jalan sholat malam, ada yang lewat jalan sedekah. Nah, kita mungkin bisa memanfaatkan jalan masuk surga itu dengan jempol kita melalui sharing-sharing hal yang positif. Ya, oke. Hadirin rahimakumullah, itu sebagai sharing ya dari saya pribadi tentang bagaimana kita untuk bisa bijak di dunia maya dan santun di dunia nyata. Artinya kita harus saling mengingatkan satu sama lain bahwa kita hidup di 2 dunia. Dan kedua dunia itu kita harus sama-sama santun. Kita harus sama-sama bijak. Ya. Berkata, berkomentar, memberikan respon dan yang sebagainya, tentu itu harus menjadi bagian daripada akhlak kita yang baik. Nah, mudah-mudahan sedikit sharing informasi dari saya ini bisa memberikan inspirasi bagi jemaah yang hadir di sini khususnya, dan juga bagi yang hadir secara online. Terima kasih. Dan tentunya jangan kita lupakan bahwa tetap yang paling penting adalah di antara kita harus tetap saling mengingatkan. Ya, ketika ada orang berbuat keburukan, yuk kita ajak bagaimana supaya orang itu tidak terjerumus dalam keburukan itu. Dan ketika ada kebaikan sekecil apapun, mari kita bagikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menjadi manfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi